Izhar, ini hurufnya 6. Apa aja tuh Ustaz? Nih huruf izhar. Saya kebawain lah biar kelihatan. Hamzah, hamzah ha, ain, Kha. ha, hamzah ha, ain ha, ghain, kha. Makanya kita ngingetnya hamzah ha, ain ha, ghain, kha. Iqlab hurufnya cuma satu. Ba. Dah itu aja. Oh iya, ba. Ba ya, udah. Mim ba di. Masya Allah. Mim ba. Gitu betul. Iya. Jadi Iya. jadi Mim ba di. ba di. Ikhfa. Apa Ustaz? Kalau kita sebutin satu-satu banyak hurufnya. Maka menjelaskan begini. Apa huruf ikhfa? Selain huruf izhar, idgham dan iqlab, itulah huruf ikhfa. Gitu aja. Ya kan? Paling gampang. Kita lanjut ya. Lanjut Ustaz. Tadi izhar, idgham. Sekarang iqlab. Iqlab. Iqlab membalik tuh. Contoh, mim, dia cuma satu huruf ya. Iya. Satu huruf gampang. Mim ba'di. Mim ba'di. Min Ba. ba'di. Karena dia iqlab, jadi bacanya mim ba'di, nun dibalik menjadi mim. Oh, jadi mim. Ya, biasanya kalau cetakan Indonesia banyak itu nunnya setelah nun di sini ada tanda mim kecil. Oh, iya itu buat Nandain. nandain ya Ustaz. Tapi kalau cetakan Madinah kagak ada. Iya, harus Iya. paham ininya ya. Iya. Nah, Indonesia gitu. Bahkan Mim. kalau cetakan yang Arab-Arab itu tuh udah nggak ada tanda-tandanya lagi nih, udah Iya, huruf karena dianggap botak aja udah. Udah ngerti aja. Iya. Gitu kan. Saya dulu zaman SD baca apaan ini? Makanya saya tuh anak-anak ngaji sama saya bilang jangan pakai mushaf Indonesia. Madinah dulu. Oh, Indonesia dulu. Indonesia dulu. Karena bagi orang yang belum paham hukum tajwidnya, ya, hukum tajwidnya macam-macamnya itu ya, dia nggak bakal bisa baca itu. Iya. Dia harus pakai cetakan Indonesia dulu yang lebih mudah, memudahkan kita. Memudahkan banget. Apalagi kalau sih. orang masih belajar, Iya. agak susah. Nah, ini kan min ba'di tulisannya, tapi dibacanya mim ba'di. Nunnya dia dibalik menjadi mim. Itu benar-benar berubah aja ya. Kalau ikhfa kan ada samar-samarnya dikit tuh, Pak Ustadz. Ya. Apa mil gitu Iya. kan. Nah, Kalau ini ikhfa tuh samar-samar. Kalau saya saya tuh ngasih tahu ke anak-anak, kan ini samar-samar, nunnya jadi eng. Nah, itu. Kalau ini benar-benar diubah. Kalau ini benar-benar aja. diubah, nun jadi mim, mim ba'di. Oke. Contoh lain. Nama saya Anbiya. Anbiya'u. Karena nun mati bertemu ba, nama saya jadi Ambiya. Iya. Nggak boleh Anbiya, orang manggil Anbiya, nggak ada. Makanya di KTP saya namanya Ambiya. Oke. A M, bukan an tapi AM, Ambiya. Kenapa? Iqlab. Wes, namanya Oh. udah langsung. Nama saya ada hukumnya. Udah dijatuhi ikhlas. Iya, iqlab. Nama saya iqlab, Ambiya. Nah, ada Ambiya. Ini saya garisin nih biar Iya. ada pembeda nih, ya kan? Ambiya. Ambiya itu kan dari Nabiun. Nabiun, Nabiyani, Ambiya ini jamak taksir. Asal katanya Nabiun. Nabiun. Nabiyun, Nabiyani, Ambiya. Hifzun. Hifzun. Hifzun Hifzun apa maksudnya? Hifzun bang, ini namanya. Oh iya. Hifzun. Penjaga ya. Iya. Apa? Hifzun. Tapi kayaknya Orangnya namanya Hafiz. Hafiz. Penghafal. Kalau dia bentuknya jamak, Hufaz. Hufaz. Iya. Penghafal yang Para banyak. penghafal. Para penghafal. Kalau saya kan Ambiya, Nabiyun, Nabiyani, Ambiya. Dia bentuk jamak, plural. Kalau bentuk singularnya Nabiyun. Nabi. Mufrad kalau bahasa Arabnya. Nah ini cuma satu hurufnya, udah simpel. Kita banyak menemukan mim ba'di. Banyak banget ya Bos. Banyak banget. Banyak banget Dan ya banyak Al-Quran. lagi. Heeh. Nah,
Oke. Benar-benar dirubah berarti ya, yang harus diingat ya Oke. teman-teman ya. Udah ya. Nih ikhfa sekarang. Ikhfa paling banyak. Ikhfa tuh dikurang paling banyak. Karena di hurufnya paling banyak 15. Iya. Coba kita cari Iya. di beberapa ayat di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Banyak iya. banget. Coba. Itu ayat 19, wallahu muhitun Oh, iya. bil kafin. Itu iklab tuh. Yang Wallahu mana? muhit ayat 19. Oh ya, Wallahu muhitum. muhitum. Tanwin bertemu Oh, itu iklab ya? Ada huruf mim kecil kan di situnya? Iya, betul. Karena ini aplikasinya Indonesia nih. Iya, muhitum Bil bil kafirin itu iklab ya. Hmm. Ayat 19, muhitum bil kafirin. Ya, terus Terus kita nyari yang ikhfa nih, Ikhfa. Pak. Nyari ikhfa. ayat 20. Ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in Oh iya, syai'in qadir. Nih, syai'in. Syai'in Hmm. qadir. Syai'in. Tanwin bertemu qaf. Qaf kan ikhfa. Iya. Syai'in. Nah, dia nggak boleh in. Oke. Karena dia samar jadi ing. Oke. Kalau saya lebih mudah mengajarkan dia dibacanya jadi ang. Iya. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Iya. Nah, sekarang ayat 21 ya. Iya, Pak Ustaz. Al-Baqarah. Tuh ada tuh min qablikum. Oh, kalau ini tanwin, Ini kalau tanwin, ini non kalau mati ini ya Pak Ustaz non ya. mati, ya. Min qablikum. Nah. Min qablikum. Nah, tuh. Ya. Nun mati bertemu qaf. Min enggak boleh dibaca min. Karena samar dia. Nunnya menjadi samar. Iya. Tanwinnya tadi menjadi samar. Min syai'in enggak boleh syai'in. Syai'in samar dia. Iya. Min nggak boleh min, dia harus samar. Min qablikum. Itu karena dia ketemu huruf ko. Kalau kita ketemu ta, sa, jim, dal, za sama semua Iya. dibaca min. Min. Bacanya itu ming apa gimana sih Pak Ustaz? Iya, ming. Ming apa ming? Min. Ming. Min. Oh, ada angnya Ya. samar-samar gitu ya. Pak? Samar-samar, nggak boleh min. Oh. Minnya jadi ang dikit. Min. Jadi samar. Min qablikum. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Harus dilatih nih yang ini. Iya, soalnya harus agak sulit dilatih. ya Pak Ustaz ya. Iya. Karena kalau baca gitu aja nggak apa-apa. Nah, syai'in. Syai'in gitu. Ya, syai'in Syai'in qadir. qadir. Syai'in. Kan harusnya syai'in. Syai'in. Karena dia samar, ikhfa, khafi. Heeh. Khafi kan ringan Iya. agak samar. Syai'in qadir. Qadir. Syai'in. Tapi kalau kita udah terbiasa, itu ketemu ini enak aja. Iya, samarnya jadi agak lebih Iya. tipis lagi. Masalahnya udah nggak bisa baca Quran, Iya. kagak mau baca Quran. Jadi nggak terlatih, Iya. lidah itu nggak terlatih. Betul. Kan waktu di episode berapa tuh ngagimaninya? Nah saya bilang karakteristik lidah kita sebenarnya karakternya Al-Quran. Oh, gampang ya, Gampang sebenarnya. melafalkan Betul, ya. gampang sebenarnya. Cuma kita nggak mau nyoba. Betul. Apalagi kalau dari kecil udah nggak dilatih, Iya. udah sampai gede susah. Mm-mm. Karena banyak juga yang ngaji sama saya bapak kan udah gede, Mm-mm. susah. Iya. Kita mau ngajarin gini, kadang-kadang huruf ain Iya. itu nggak bisa, mereka tetap aja a, Iya. ya kan? Alhamdulillah Rabbil alamin, nggak bisa karena dari kecil nggak terlatih Iya. alamin. Mungkin udah gede, udah Udah gede. terbiasa. Iya. Sininya apa? Karena nasi, Iya. karena daging kambing jadi susah agak. Ketika dia Karena lemak-lemak Ketika dia- susah Pak Ustaz. ini banyak nih ya. Iya. Ketika udah gede susah diajarin ketika mengucap huruf za, za susah za. Mereka kebanyakan ja. Mm-mm. A'udzubillah kebanyakan. Oh. Ketika kita a'udzu, Mm-mm. a'udzu, lisawiyah kan? Mm. A'udzu. Dia a'udzu. Na'am. Susah itu. Bahkan begitu banyak di beberapa tempat imam aja banyak yang salah. Mm. Ya kan? Banyak salah. Pelafalan za jadi ja. Mm. Banyak. Pelafalan sa dibaca sa. Mm. Sya dibaca sa juga. Biasa ya. Pokoknya di apa? Di babat abis pokoknya. Babat abis semua sa itu semua yang sa atau sya di babat itu sa. Oh. Yang Padahal beda-beda ya. Yang za dibaca ja. Ja. Oh. Babat abis. Kenapa? Karena dari kecilnya salah. Mm-mm. Ketika dia besar, kita lurusin nggak mau dia.
Padahal bocah udah kemarin kejadian gua itu banyak kan itu. Padahal beda huruf satu saja, makhrajnya salah itu beda arti. Iya, betul. Ke Al-Quran tuh, makanya hati-hati tuh dengan lidah sendiri. Betul. Makanya lebih baik dari kecil, ibarat pohon Bang Hipsi. Pohon kalau masih kecil kita mau bengkokin kemana aja ngikut. Iya. Tapi kalau udah gede kita mau bengkokin, mohon patah dia. Itu. Betul. Ya, kayak sama kayak kita juga kalau kita kadang-kadang karena kita udah dewasa, ketika kadang-kadang dikasih tahu orang kita kagak mau ngorangin, Iya. kagak mau denger. Lu siapa lu? Iya. Itu karakternya. Iya. Ya itu manusia. Astagfirullah. Insanun. Insanun. Nasiayansa, tempat salah dan lupa. Nah, ini udah nih ya. Udah Pak Ustaz. Ya, cuma di sini saya mau kasih tahu nih. Kenapa tuh Pak Ustaz? Ada nanti pengecualian. ya, nanti ada yang idgham. Ini jadi saya udah jelasin semua dulu nih. Tadi Ya, saya jelasin. Tadi saya nggak mau potong dulu. Izhar 6 hurufnya, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Idgham terbagi 2. Bi gunnah, bila gunnah. Bi gunnah ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Bila gunnah hurufnya 2, lam, ro. Iqlab hurufnya cuma 1, ba. Ikhfa sisa selain dari izhar, idgham, iqlab. Berapa hurufnya? Nah, 15. Ta, tha, jim, dal dan seterusnya. Pokoknya gitu aja cara ingetnya. Udah inget dah. Bang Ji udah inget lagi kan, memorinya udah teringat lagi. Insyaallah. Padahal semalam udah buka-buka juga dia. Enggak Pak Ustaz, belum. Jujur aja saya belum. Tidur Pak Ustaz. Enggak Pak Ustaz, enggak sahur saya. Ngantuk. Nggak sahur tapi puasa. Puasa, Wih, Ustaz. ada. Masih Saya mah- banyak ininya, lemak. Saya mah anak semua bangun nih semua udah. Masya Allah. Anak bini bangun semua. Sampai anak yang kecil tuh baru setahun setengah ikut juga sahur. Masya Allah. Ngacak-ngacak doang dia. Kalau kakaknya 7 tahun dia udah puasa. Puasa ya. Saya mau sahur dibanguninnya jam berapa? Jam 2 tuh. Iya. Kadang-kadang males Masih banget ya. ngantuk, masih ngantuk Pak Ustaz. Dia udah ajan, nyesel gua nggak sahur. Iya. Dia udah Astagfirullah. nyesel gua nggak sahur. Nah, jadi ini izhar, idgham, iqlab, ikhfa sudah. Tapi ada nanti dia kita ketemu gini nih. Nanti kita ketemu kata kinwanun. Nah, nih. Kinwanun. Oh iya. Kinwanun. Nanti ada juga kata sinwanun. Ini dibacanya jadi izhar. Sinwanun. Kita juga sering dengar kata dunia. Iya, dunia, betul. Oh. Dunia. Iya, ini harusnya ini ya Pak Ustaz ya. Harusnya kan Iklam. idgham. Idgham. Idgham kinwanun nun Heeh. bertemu. Susah nih. Kita hapus aja yang bawah dah biar gampang. Heeh. Nah. Kinwanun, nun mati bertemu wa. Harusnya kan dia Idgham. idgham bi gunnah. Iya, guna. Kiwanun, tapi nggak enak. Nggak, bukan nggak enak. Jadi kiwanun kan Heeh. kinwanun, Heeh. sinwanun, Sinwan. sinwanun, atau dunia. Kita sering di Al-Quran ketemu kata dunia. Sering Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bukan wala tansa nasibaka minad dunya. Dunya kan mati bertemunya dunya kan? Dunya. Bukan minad dunya. Dunia. Nah, itu kenapa Pak Ustaz? Nah, ini namanya nanti dia masuknya bukan idgham bi gunnah. Namanya izhar wajib. Namanya izhar wajib. Oh, izhar wajib. Izhar wajib. Kenapa izhar wajib? Dia wajib dibaca izhar Pada kondisi apa Pak Ustaz? walaupun dia cuma beberapa kata aja dalam Al-Quran. Oh, berarti harus dihafal ya Pak Harus Ustaz? dihafal beberapa kata aja dalam Al-Quran. Bukan dalam kondisi apa. Ya, ada beberapa kata dalam Al-Quran dia memang harus dibaca izhar wajib. Kenapa? Dia wajib izhar walaupun dia idgham. Ada banyak nggak itu Ya, kata-katanya? itu Pak ada Ustaz? sinwanun, ada kinwanun, ada dunia. Di Iqra ada tuh dijelasin. Oh, di Iqra ada. Di buku Iqra ada. Oh. Saya nggak bawa Iqranya. Di Iqra ada tuh dijelasin. Bayangin Iqra. Udah ngajarin ini kan. Masya Allah. Ya. Izhar wajib ya Iya. saya. Apalagi di ingat buku izhar. dosen saya tuh Qiraah Asyarah. Mm-mm. Ya, saya lupa tuh dosen saya. Dia ahli qiraah, masya Allah. Wah, dia sanad qiraahnya sampai ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Saya lupa namanya, udah lama. Kitabnya Muhsin Salim, Dokter Muhsin Salim. Beliau, masya Allah, alim banget. Masya Allah. Dosen saya di PTQ. Mm-mm. Wah,
Nggak usah kita beliau dulu, beliau kita mau tebal. Di Iqra ini dijelasin ini. Ini sebenarnya simpel, di Iqra aja dijelasin. Kinwanun, sinwanun. Dunia ada juga. Ya, namanya izhar wajib. Izhar wajib. Wah, kenapa? Karena dia wajib izhar dibaca, walaupun hukumnya idgham. Tuh. Pengecualian ya teman-teman. Jadi ada. Tapi biasanya kalau udah sering baca Al-Quran, udah tahu gitu. Tahu. Otomatis Otomatis kayak misalnya, otomatis langsung dibaca kinwanun atau baca sinwanun, nggak mungkin dibaca kiwanun. Iya. Ya kan? Kenapa? Otomatis tuh. Kayak misalnya kata dalam Al-Quran nih ada satu kalimah. Kalau katakan dalam bahasa Arab kalimah namanya. Iya. Kalau jumlah kata-kata namanya, kalau kumpulan kata-kata jumlah, ya kan? Itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau Indonesia kan satu kata ya kata. Kalau ini kumpulan kata-kata namanya kalimat. Kalau bahasa Arab kalimat justru malah satu kata. Misalnya bacanya apa? Ulaika humul. Ulaika. Tulisannya ulaika. Iya. Tapi kita bacanya ulaika. Walaupun tulisannya ulaika. Nggak boleh dibaca ulaika, nggak boleh. Iya. Otomatis ini ya Pak Ustadz ya? Iya. Ulaika, kita otomatis bacanya itu. Kenapa? Karena kita udah terbiasa satu, kita udah tahu ilmunya. Jangan mentang-mentang, oh ini mad. Ada wawnya. Mad asli ini. Oh, kita belum belajar mat ya? Ya ini lo dan mati dan tanwin, mim mati dan baru nanti kita belajar mat. Mana mat tabi'i, ya kan? Mad asli, mad wajib mutasir, mad jaiz munfasil, mad arif disukun, mad iwad, mad lin. Mana mad lin? Beda tuh. Belum belajar lagi kol-kolah. Waduh, kol-kolah. Kubro. Tapi ada juga yang mengatakan kol-kolah tuh ada kubro, ada sugro. Ada kol-kolah akbar, ada kol-kolah asgor, ada kol-kolah mutawasitoh. Ada juga gitu. Tapi yang masyhur kol-kolah sugro dan kubro. Nah, ini aja dulu dah kita bahas nih. Ulaika. Kayak tadi sinwanun, kinwanun harus diidgham jadi izhar. Kayak ini ulaika, kita udah otomatis tahu ini bacanya ulaika. Ketika kita belajar dari awal. Tapi jangan sampai sok tahu. Oh, ini kan panjang ini bacanya. Jadi ulaika bukan. Ini orang bener emang tulisannya begitu. Tapi bacanya nggak seperti itu. Ya, kayak nanti kita ketemu bacaan imalah. Apa tuh Pak Ustadz? Ya, yang harus dibaca majroha tulisannya. Tapi dibacanya majreha. Iya, betul. Ya kan? Imalah itu tadi ya. Bismillahi majroha dibaca bismillahi majreha. Itu. Ya nanti juga ada ismam. Tapi nggak boleh kita contohin dulu. Iya, nanti aja ya. Biar penasaran, biar nonton terus ya. Itu banyak lah, ya kan? Iya. Banyak tuh dalam Al-Quran. Nanti juga, ini simple lah. Ya. Nih. Nah ini ulaika. Tadi sinwanun. Jadi kalau kita sudah terbiasa bacanya, kita tahu apa yang harus dibaca. Ya. Dah. Sekarang saya kasih contoh. Gimana tuh Pak Ustadz? Buka surah Maryam. Kita buka surah Maryam. Surat keberapa Ustaz? Oh, 19 ya. Ayat surah Maryam. Ayat pertama. Ayat pertama. Kaf ha ya ain sod. Wih, udah bisa itu. Udah ngerti sebenarnya. Oke, kita buka ya. Ini kaf ha ya ain sod. Kafnya berapa harokat? Kafnya ada alis. Ada alis ya. Haknya 2. Iya-nya 2. Haknya 2. Ainnya ada alis. Sodnya alis. Oke. Ini secara kasat mata kita nggak tahu nih ternyata ada hukum nun mati dan tanwin di sini. Oh. Di ain ini ya Pak Ustadz? Iya. Udah belajar nih, udah belajar. Pakai suasananya. Pak Ustadz, emang saya ngira-ngira Pak Ustadz. Karena udah terbiasa kan? Kaf 5 harokat kan? Kaf. Hanya 2. Hanya hidup nih karena ada harokat dia. Kafnya mati, baru mati. Hanya hidup. Ha 2 harokat. Ya-nya 2. Ya nih. Ain. Kenapa ain? Karena ada ini apa innya tanwin bertemu sod. Kok nggak ada tanwinnya?
di dalamnya dia, di dalam. Iya, dari karena dia huruf mati. Kalau kita bongkar dia ada tanwinnya. Ainun. Nunnya tuh tanwin. Iya. Ainun, tanwin bertemu huruf shad, maka dia ikhfa. Kaf ha ya ain shad. Shadnya ini qalqalah. Shad, qalqalah. Sodun, sodal kan, sod, qalqalah. Memang tidak ada tanwinnya, tidak ada dalnya, tapi ini dibaca ikhfa. Ini sodnya dibaca qalqalah. Memang tidak ada. Tapi kalau orang ngaji tahu, yang nggak ngaji dibaca mah. Jadi ini kaf, ha, ya, ain, sod. Sodnya ada qalqalahnya. Iya. Nah, oke, sekarang kita bedah. Bang. Bentar Pak Ustadz, saya tuh kan suka nemu kayak gini kan dan udah ya udah karena ngaji udah tahu aja kalau di awal surat itu dibacanya ini apa huruf aslinya ya Pak Ustadz. Iya. Nggak tanpa harokat. Itu namanya apa sih Pak Ustadz yang kayak gitu itu namanya apa? Kayak gitu gimana? Maksudnya kita ngebaca huruf aslinya itu ada kaidahnya nggak namanya? Iya, gini. Nih, kita bongkar ya, kita bongkar. Ini kan huruf mati nih. Iya. Ini huruf mati. Ini huruf hidup ya, karena ada harokat. Oh. Ini ya ada harokatnya. Iya. Ya ada harokatnya. Ini ain huruf mati. Oh. Sod huruf mati. Sekarang kita bongkar dulu cara kenapa kita baca kaf bukannya ka. Karena ini huruf matinya kan. Iya. Kaf. Ha ini huruf hidup. Iya, huruf hidup. Ain huruf mati. Iya. Sod huruf mati. Kalau huruf ainnya hidup berarti a. Betul. Kalau sodnya hidup berarti so. Karena dia huruf mati jadi ain. Ain kan? Iya. Kalau ini sod. Ya, sod. Kita buka. Sekarang kita bongkar per hurufnya. Ini nggak bisa nih, harus kita hapus. Oke. Kaf. Nah, karena dia mati kaf. Nggak boleh dia bukannya kafun. Funnya kalau fun tadi nyambung kaf. Ha hidup kan? Iya. Ya ainun sodun. Nun mati bertemu sod dibacanya Ikhfa. Kaf Ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Tanwin bertemu sod. Dalnya qalqalah sod. Kaf ha ya ain sod. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Enak banget. Kaf ha ya ain sod. Jangan dibaca kahaya aso. Kan banyak yang baca kahaya aso. Kahaya aso. Saya tes dulu ada yang coba baca kahaya aso. Siapa yang ngajar? Itu hurufnya kahaya aso. Ya, jadi pentingnya kita ngaji. Apalagi kalau ngaji di ngaji mania. Ngaji mania. Mantap. Udah itu aja dulu lah. Udah itu ya. Kasih panjang berat juga nih. Iya, ini yang penting yang ini nih yang dasar-dasarnya nih karena banyak juga nih teman-teman termasuk saya juga masih suka salah kadang-kadang Pak Ustadz lupa nih yang paling sering lupa sih idgham sama iqlab gitu kadang-kadang bacanya kalau yang izhar sama ini sih insya Allah udah. Permasalahannya kalau kita pakai cetakan luar bukan Indonesia itu memang di idgham nih kadang-kadang nggak ada tasdid doang, gitu doang itu nggak ada tasdid doang. Kalau yang lain sih aman lah. Jadi kadang kan di sini nih, kalau ba sih cuma satu kan dia kebanyakan kata-kata itu tanwin bertemu ba, nun mati bertemu ba, gampang dia tinggal dibalik aja nun jadi mim. Itu permasalahannya. Sebenarnya kalau kita mau lebih jelas lagi, coba deh sering-sering ngaji. Iya. Kita akan tahu mana izhar, mana idgham, mana iqlab, mana ikhfa. Jadi terbiasa juga ya mulutnya ya Pak Ustadz ya terbiasa. Anak-anak TK ngaji sama saya udah pada Quran. Masya Allah. Kalau ditanya ini hukumnya apa? Langsung teriak, izhar yanda. Waduh. Izhar kan manggilnya pada yanda. Izhar. Ini apa? Idgham. Biguna bila guna. Biguna. Langsung teriak. Jadi kalau ngaji nih muter anak-anak TK, SD kelas 1, SD kelas 2 udah Quran semua. Kalau yang gede-gede mah kalau salah sentil. Jadi kalau ngaji sama saya salah nih dia, bacanya salah, diri dia. Nih per 6 orang 7 orang ngaji.
baca ayat pertama dia, ayat kedua dia, ayat ketiga nih ya. Kalau salah satu aja, entah makhrajnya, entah hukum tajwidnya dan macam-macam salah, diri dia. Ntar sampingnya benerin bacaannya. Yang benerin salah juga, diri juga. benerin terus benerin yang benerin udah dia. Ntar kalau udah bener baru ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Nanti yang diri itu dia harus baca ayat. Kalau masih salah tetap diri. Kalau dia baca bener duduk. Oh. Jadi kalau ngaji gitu, yang lain dulu, yang salah diri. Gitu. Kirain tadi yang masih salah kan udah diri suruh terbang buat. Susah juga ya. Sampai dia bener dia baru duduk. Iya. Saya kalau ngajar gitu, salah diri. Mereka, wah, orang senang mereka. Iya. Walaupun dulu kan kita cara hukumnya mereka sentil dia. Sekarang cara hukumnya jadi dengan takzir itu, dibikin malu. Bikin malu aja dia. Ntar kalau salah disuruh diri sama Yanda. Iya. Harus. Jadi sebelum ngaji mereka deres dulu kadang-kadang. Deres tuh apa ya bahasa orang muda ya? Tadarus dulu. Oke. Apa yang mau dibaca dulu. Wah, ntar kalau salah ini pasti diomelin nih jadi gini. Maka dibaca dulu. Yang pintar tuh, wah takut kalau datang nih habis maghrib, saya belum datang. Mereka udah baca duluan. Udah lihat-lihat ya mana nih betul. Nih kalau salah nih kan. Udah. Akhirnya sekarang alhamdulillah anak-anak kecil. Masya Allah. Yang ada di daerah Gandul Cinere. Kalau habis maghrib anaknya suruh ngaji bukan sama saya. Di kampung-kampung kita kan banyak tuh. Jadi habis maghrib tuh budayakan mengaji. Betul. Jadi kayak dulu lagi. Jadi kampung kita juga hidup. Ya, di kampung kita tuh ada bacaan-bacaan Al-Qur'an lah. Jangan sampai kita kita menghujat justru. Wah, jadi berisik bocah ngaji misalnya gitu. Jangan, justru bersyukur kampung kita jadi ada yang ngaji. Rame anak-anak. Dibanding anak-anak sekarang, mohon maaf, kadang-kadang cuma ngumpul-ngumpul doang. Bagus ngumpul. Main game online. Main doang kadang-kadang nggak manfaat. Ribut. Revenge. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi kita melihat kebaikan Islamnya seseorang, baik atau tidak Islam seseorang, tarku ma la ya'ni. Jadi mereka tuh akan meninggalkan perbuatan yang enggak manfaat. Orang-orang Islam tuh ngerjain yang manfaat. Kelihatan keislaman seorang tuh kalau orang nggak ngerjain yang nggak manfaat, ngapain juga lagi nggak manfaat. Tapi bikin hal-hal yang positif yang manfaat buat kita. Walaupun kadang-kadang memang kurang banyak yang minat ketika urusan ngaji. Jarang orang kalau ngaji orang tua jarang minat. Kalau ngaji bayar 50.000 gede. 50.000 gede amat. Tapi kalau les nyanyi bayar juta, iya murah. Les renang. Les yang lain bayar murah. Renang berapa deh? Itu sama dia 1 bulan murah. Satu pertemuan 200 ya masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ngaji yang buat ayat 50.000. Makanya guru-guru ngaji kasihan pada kurus-kurus. Kasihan, gua mah kasihan. Mana guru ngaji? Untungnya alhamdulillah kita udah mulai ikan nih. Mana guru ngajinya juga sebenarnya nggak minta ya Pak Ustadz ya. Nah, yang lebih sadar ya orang tuanya harus. Ya kan saya ngaji, anak-anak tuh ngaji itu nggak ada yang bayaran. Yang penting lo mau ngaji aja. Begini syaratnya. Kalau mau ngaji. Tapi kalau anaknya saya omelin nggak usah marah-marah. Kalau anaknya saya omelin marah-marah udah nggak usah ngaji. Syaratnya itu doang. Nggak apa-apa Ji, lo omelin nggak apa-apa anak gua, kalau suruh sendiri nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu. Makanya ngaji sama saya karena kalau yang ini, bacanya sama siapa? Bacanya sama Yanda lu, udah kurang takut sama bocah. Bacanya kan yang ngajar ada saya, ada sepupu saya, ada banyak lah kakak-kakaknya yang udah senior yang udah pernah ngerti, udah saya mentorin tuh, udah ngerti cara ngajar gimana, cara bacanya gimana, pelafalan gimana, makrotnya gimana, udah ngerti semua. Ini mas saya kader juga agar mereka pada bisa ngajar juga. Yang dulu masih kecil-kecil ngaji sama saya nangis, sekarang udah pada ngajar tuh. Jadi sekarang yang kecil-kecil pada ngaji mereka, yang udah kurang ngaji sama saya. Kadang-kadang yang udah kurang udah pada ngaji, yang ikro masih banyak nih. Sini ngaji sama Yanda, udah kagak pada mau. Enggak Yanda, aku ngajinya sama kak ini aja, angka kak ini aja. Sini nih. Udah ketakutan. Kalau saya ngaji, ayo baca. Baru bismillah aja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nada semua baca yang benar. Semua anak rata-rata gitu. Nah, ya, nada ngaji anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Kadang anak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua anak kayak gitu. Iya. Ini apa bacanya? Ini apa nan? B apa ba? Ini apa sayang? Ta
Akhirnya semua panjang semua dibaca. Ngaji sama saya, ngaji dia di tempat-tempat lain. Dia habis ngaji sama saya. Bacanya apa? Ini kalau 1, bacanya apa? Nggak ada bacanya. Nggak ada. Ini pendek. Langsung muka udah merah. Baca yang benar. Nangis. Buka mulutnya. Baca, bukan mangap. Maksudnya buka mulutnya baca. Gitu nih mah. Mangap ya. Kok buka mulutnya nggak ngucap? Katanya tadi buka mulutnya. Dibuka mulutnya. 2000 years later. Ini anak tuh, wah mereka pada takut gitu. Sebenarnya, tapi giroh semangat ngajinya tinggi. Wah, tapi memang guru ngaji saya juga serem Pak Ustadz. Seremnya itu ya serem tegas gitu, tegas tapi kalau lagi bercanda kalau ya bercanda. Ntar saya juga kalau habis selesai saya bercanda, evaluasi, sebutin nama-namanya. Misalnya si ini, si A, kamu tadi bacanya salah, harusnya begini. Evaluasi itu depan anak-anak. Kenapa evaluasi depan anak-anak? Kenapa? Agar yang lain juga ngerti. Oh, yang maksudnya begini. Tapi kalau evaluasinya cuma kepada si satu anak doang, ya buat dia doang. Jadi kalau kita evaluasi depan yang lain, jadi yang lain juga tahu. Oh, jadi bacanya kayak gini Anda ya? Oh, bacanya kayak gini gitu. Oh iya, kayak gini. Jadi mereka satu yang kita evaluasi itu untuk semua. Berlaku untuk semuanya. Jadi kita nggak perlu satu-satu kita evaluasi. Satu kali evaluasi buat satu orang, tapi dengan niat bukan membuat malu dia enggak. Nih bacanya kayak gini ya. Iya Anda. Murid saya tuh banyak banget. Masya Allah. Ketemu saya di mana aja, udah pada gede-gede tuh. Udah ada yang SMA, udah ada yang gede-gede. Ketemu saya di mana-mana. Manggil. Pak Haji, yuk. Di mana-mana ketemu saya cium tangan salaman. Ayo. Ada yang bandel banget ada. Tapi kalau ketemu saya cium tangan, bandel banget. Lu bandel amat sih. Iya. Ngetrek motor apa yang lagi dia jawabnya iya. Aduh, lu bandel amat sih kan. Iya. Emaknya nih kalau udah susah ngorang bilangin. Ini bocor udah ngorangin namanya. Emaknya ke rumah. Ji, mana Ji? Ajarin sama Ji bocah Ji. Iya. Lah situ emaknya situ bapaknya datang ke rumah urusan sama saya. Sama gua udah ngorangin katanya. Jadi kalau sama saya udah datangin aja. Lu jangan gitu orang tua. Iya. Iya kan. Iya Ustaz. Iya. Ngorangin. Biar kata bandel kayak apa? Murid saya banyak yang bandel pada bader. Kalau udah kita datangin mah, iya. Pasti takut biasa. Iya, udah iya. Makanya kalau digandul pada kenal dah dia mah. Masya Allah. Galak tuh bocor kok. Galak sama dia ngaji. Tahu dah gue. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pada bisa ngerti. Masya. Saya bilang, kamu perempuan, kamu bakalan punya anak. Siapa yang ngajar anak kamu kalau kamu salah baca Qurannya? Kamu harus benar baca Quran benar, nanti kamu punya anak, kamu yang ngajarin. Iya, ngorangin. Bener, pada nikah punya anak. Tetap aja ngaji sama gua juga. Dianya masak. Masya Allah. Padahal ngerti orang tuanya. Penting sekali ya memang ya belajar membaca Al-Quran ya maksudnya dari kecil. Punya anak nih gitu. Makanya nih saya belajar lagi juga ya. Kemarin juga emang nggak ada ilmunya juga ini belajar nambah lagi Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz ya sudah mau ngobrol-ngobrol nih tentang Nun Mati dan juga Tanwin, hukum Nun Mati dan Tanwin. Besok kita lanjut hukum apa Pak Ustadz? Ya besok mim mati. Mim mati ya. Nah, jadi atau kita refreshing dulu kita ke percetakan Quran. Boleh. Tapi udah boleh di sana pandemi gini udah nanti tanya dulu ini anak protokol kesehatan. Iya, siap. Boleh Pak Ustadz. Ya ntar saya hubungin dulu. Siap Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz. Nah, tuh kita mau jalan-jalan ke apa Pak Ustadz? UPK. Unit percetakan Quran. Unit percetakan Al-Quran di bawah Kementerian Agama. Masya Allah, wih gila keren nih. Jadi buat teman-teman tetap nonton ngaji menelap. Jadi buat teman-teman kenapa syuting YouTube aja belibet sih? Padahal ini ya syuting YouTube doang loh ya. Biasa di radio itu juga. Biasanya kalau udah belibet, bener siang tiap huang dia langsung bahasa Tionghoa ya. Terima kasih bahasa Mandarin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Ngaji Mania. Kita ketemu lagi di Ngaji Mania berikutnya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.